Shalom dan selamat hari Minggu, selamat datang dan selamat beribadah. Sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Melalui tuntunan tema perbuatan yang bermakna, mari kita memahami bahwa segala perbuatan hanya bermakna kalau didasarkan pada anugerah Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri dan kita melakukan betapa indah harinya. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagi juga. Silakan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, dalam menjalani hidup karunia Tuhan, seringkali kita terjebak bahkan jatuh dalam kenikmatan duniawi yang membuat kita lupa akan status kita sebagai orang-orang yang ditebus Allah. Kehidupan yang seharusnya berfokus pada Kristus kini justru mengecewakan Tuhan dan tidak hidup dalam kekudusan. Dalam kerendahan hati, mari kita datang kepada Tuhan mengaku dan memohon pengampunan-Nya. Ampunilah kami karena kami, sucikanlah kami yang berdosa ini, tuntunlah kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila
Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Amin. Jadilah Tuhan kehendakmu. Kolose 6 ayat 16 menjadi petunjuk hidup baru kita. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita membaca Mazmur berbalasan dari Mazmur 49 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian. Hai semua penduduk dunia, Baik yang hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun yang miskin bersama-sama, mulutku akan mengucapkan hikmat, dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. aku akan menyendengkan telingaku kepada amsal, Akan mengutarakan peribahasaku dengan bermain kecapi. mengapa aku takut pada hari-hari celaka, Pada waktu aku dikepung oleh kejahatan pengejar-pengejarku, mereka yang percaya akan harta bendanya, dan memegahkan diri dengan banyaknya kekayaan mereka, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya, atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya, dan tidak memadai untuk selama-lamanya, supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. dan tidak melihat lubang kubur. Sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati, Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama dan meninggalkan harta benda mereka untuk orang lain. kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediaman mereka turun-temurun, mereka menganggap ladang-ladang milik mereka. Tetapi dengan segala kegemilangannya, manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Amin. Kita melakukan Mazmur 118 ayat 1. Setia kasih
Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita yang pertama dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai 18. Yang kedua dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon Roh Kudus menuntun kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu, merendahkan hati kami, mengangkat pujian dan syukur atas segala kebaikan-Mu yang kami alami dan nikmati di setiap waktu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu di dalam ibadah hari Minggu saat ini. Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir melawat kami. Karena itu ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu yang akan kami renungkan ini boleh kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan yang pertama terpilih dari kitab Pengkhotbah pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata, pengejaran hikmat adalah sia-sia. Aku, pengkhotbah, adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Amin, firman Tuhan. Bacaan yang kedua dari kitab Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu,
Matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini, tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Amin. Kita mendengarkan Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Amin. Kita akan merenungkan satu tema perenungan
hari ini, Minggu tanggal 31 Juli 2022, di bawah sorotan tema perbuatan yang bermakna, atau dalam bahasa Toraja dikuah penggauran kebatuan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang kekasih dan yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menjalani hidup ini harus kita akui bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Tanpa campur tangan Tuhan, semua yang kita kerjakan, lakukan, bahkan rencanakan, semuanya bisa menjadi sia-sia. Bacaan utama kita hari ini, Pengkhotbah 1 ayat 12 sampai 18, menjelaskan tentang kesia-siaan. Segala perbuatan adalah sia-sia dan merupakan usaha menjaring angin, melelahkan dan tidak ada gunanya. Bahkan meskipun pengkhotbah merasa dirinya sudah memperoleh hikmat dan pengetahuan lebih banyak dari semua orang yang pernah memerintah di Yerusalem, ia pun tetap merasa upayanya itu merupakan kesia-siaan dan menjaring angin. Dialah Raja Salomo, penulis kitab Pengkhotbah. Siapa sih yang tidak mengenal Raja Salomo? Alkitab mencatat bahwa ketika menjadi raja Israel, dia meminta Allah untuk memberinya hikmat, dan dia menjadi orang yang paling penuh hikmatnya sebagai raja ketika itu. Di dalam pemerintahannya pun Salomo mendirikan bait suci sebagai pusat peribadahan. Bangsa Israel pun mengalami kemajuan dan kemakmuran secara ekonomi ketika itu. Lalu, mengapa Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbah dia mengatakan bahwa pengejaran hikmat adalah sia-sia? Salomo hendak membawa setiap manusia dalam siara kehidupan yang dijalani dengan mengatakan dan menjelaskan bahwa bagaimana segala sesuatu yang pernah ia usahakan, uji, atau rasakan selama hidupnya itu tidak ada artinya. Sia-sia, tidak masuk akal, tidak berguna, terasa bodoh dan hampa. Ketika Salomo mempelajari, mengadili, menulis, dan mengajar para raja dan pemimpin bangsa yang datang kepadanya berdasarkan hikmat yang Allah beri, ternyata Salomo gagal memperhatikan nasihatnya sendiri, dan dia mulai jatuh ke dalam dosa. Kejatuhan dan kegagalan Raja Salomo adalah ketika ia menggunakan hikmat duniawi dalam kehidupannya,
yakni ia jatuh ke dalam penyembahan berhala, dan dia memiliki 7.700 istri dan 300 gundik yang membuatnya jauh dari Tuhan. Pada akhir hidupnya, Raja Salomo melihat kembali kehidupan masa lalunya dengan sikap rendah hati dan pertobatan yang sungguh di hadapan Allah, bahwa segala sesuatu, baik itu pengetahuan, kekayaan, filsafat, dan kebahagiaan di luar Tuhan, sungguh merupakan hal yang hampa, tidak berarti, dan hanya berakhir pada kesia-siaan. Ayat 15 berkata, yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Artinya, kekacauan dan kebingungan yang akhirnya manusia alami karena segala pertanyaan yang tidak terjawab dalam hidupnya. Tidak ada keberhasilan atau hikmatnya yang dapat membuatnya benar-benar bahagia. Hikmat sejati hanya ada di dalam Allah, dan kebahagiaan sejati hanya berasal dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan. Tulisan Salomo dalam Mazmur 127 ayat 1 bilang begini, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Nah, pesan ini sangat jelas, yakni kerajaan atau keluarga yang melupakan hikmat Allah hanya akan berujung pada kesia-siaan. Itu sama dengan upaya menjaring angin, yakni pekerjaan yang sia-sia, yang tidak akan memberi hasil. Angin itu hanya bisa kita rasakan ketika bertiup, tetapi tidak bisa kita pegang atau kita simpan. Lalu bagaimana untuk memperoleh hikmat Allah? Ayub 28 ayat 28 berkata, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Ternyata hikmat Allah dimulai dari takut dan hormat pada Tuhan. Dalam takut dan hormat pada Tuhanlah manusia bisa menyadari betapa di luar Tuhan segala upaya dan jerih lelahnya adalah sia-sia dan tidak akan pernah memberi hasil apa-apa. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian? Orang Kristen adalah umat Allah yang seharusnya hidup dalam hikmat Allah, sehingga kita tidak lagi disebut sebagai manusia lama yang hidup dalam kedagingan, melainkan semua perbuatan kita ditata berdasarkan firman Tuhan dan anugerahnya. Untuk
untuk menyatakan kebenaran Allah. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang memiliki hikmat Allah, yang pertama, pandanglah hidup ini dari sudut pandang Allah, bukan dari sudut pandang kedagingan kita, supaya kita mampu menikmati setiap karya Allah dengan penuh ungkapan syukur, karena segala sesuatu yang dilakukan dalam anugerah Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kedua, takutlah akan Tuhan di sepanjang hidupmu. Sekali lagi, bukan takut sama manusia, tapi takutlah akan Tuhan. Ketiga, harta benda, jabatan, dan kedudukan yang kita miliki hendaknya itu dapat memberi makna dan dampak yang baik bagi hidup orang lain. Jangan cuma kita yang menikmati sendiri, tapi biarlah semua yang kita miliki itu juga dapat dinikmati oleh orang lain. Keempat, teruslah berbuat baik kepada semua orang. Muliakan Tuhan dengan harta bendamu dan jabatanmu. Bukalah hatimu untuk selalu dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus. Dan pujilah Tuhan dalam sepanjang siara kehidupanmu. Ingat, perbuatan itu dikatakan bermakna jikalau itu didasarkan pada anugerah Tuhan. Biarlah seluruh kehidupan kita didasarkan pada anugerah Tuhan, maka hidupmu menjadi bermakna. Haleluya. Amin. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, mari jangan hidup dalam kesia-siaan seperti menjaring angin. Itu melelahkan dan tidak ada gunanya. Tetapi biarlah hidup kita ini sungguh-sungguh berarti, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi biarlah hidup kita menjadi berarti juga bagi orang lain, sehingga dengan hikmat dari Allah kita menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, dan hidup kita akan menjadi bermakna ketika kita selalu mendasarkan hidup ini pada anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap umat percaya di segala tempat dan zaman. Mari kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nama Yesus termulia. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur melalui pundi persembahan, melalui firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita melakukan PKJ 212. Kasih-Mu
Mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam ibadah minggu hari ini. Meskipun kami beribadah dari rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir menyertai dan memberkati kami. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan, biarlah kami hayati dan renungkan di dalam hidup ini, supaya kehidupan kami ini tidak menjadi sia-sia. Maka biarlah apa yang akan kami lakukan, kerjakan, rencanakan, biarlah semuanya didasarkan pada anugerah Allah. Bapa di sorga, kami rindu berdoa buat semua warga jemaat-Mu yang saat ini Tuhan di dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Dimanapun mereka berada, Tuhan kiranya menjangkau mereka semua. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, sanggup mengangkat sakit penyakit-Mu. Bilur-bilur-Mu Tuhan sanggup membasuh dan menyembuhkan mereka di dalam segala sakit penyakit yang mereka derita. Karena itu kuatkan iman percaya mereka untuk yakin dengan penuh kesungguhan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus mereka pasti sembuh. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bapa di sorga, bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia, Tuhan terus memberkati mereka supaya mereka tetap sabar, kuat, dan beriman menjalani kehidupan masa tuanya. Bagi warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, Tuhan tetap memberkati mereka semua dan ingatkan mereka untuk selalu datang mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Persembahan yang telah kami kumpulkan, terimalah persembahan kami supaya boleh digunakan dengan baik dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan ajarlah kami untuk selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan di dalam segala hal. Kami rindu berdoa bagi pelayan-pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Pendeta, penatua diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, pekerja kebun, dan semua pribadi Tuhan yang Engkau pakai melayani di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berikanlah kami hati seorang hamba, supaya kami tetap taat dan setia melayani Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Karena kami percaya segala jerih lelah kami di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia, tetapi akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Berkati semua warga jemaat-Mu Tuhan, kaum bapa, kaum ibu, pemuda-pemudi, sekolah minggu, para lansia, dan semua warga jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan hidup mereka. Tuhan menopang, menguatkan, memberkati mereka dalam suka maupun dalam duka. Mereka menjalani kehidupan ini dalam berbagai-bagai pergumulan hidup Tuhan. Pergumulan dalam keluarga, pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan, pekerjaan, dan seluruh pergumulan hidup yang mereka hadapi. Tuhanlah kiranya sumber kekuatan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam kehidupan segenap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni semua dosa-dosa kami, dan tetaplah Engkau melindungi kami Tuhan dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam mara bahaya, bahkan pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Biarlah Tuhan akan terus menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
kami datang berdoa dan berserah kepada Bapa yang ada di sorga. Amin. Mari kita berdiri, kita melakukan Kau Tetap, Tuhanku Yesus. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah kamu dan lakukanlah segala perbuatan yang bermakna, yang didasarkan pada anugerah Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup kita menyanyikan nyanyian syukur Tuhan tahu. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.